menyatakan telah memberikan statement dan memang terkait dengan keberadaan warkop ini menjadi viral di media sosial. Dan juga memberikan surat dan Gubernur Jakarta Pramono Anung memberikan surat pemirsa. Surat teguran yang dimaksud kepada warung kopi yang berada di kawasan Bundaran HI Jalan Jenderal Sudirman, Jakarta Pusat. Namun teguran yang diberikan bukan berkaitan dengan izin tempat usaha, melainkan hanya menyasar penggunaan trotoar oleh warkop untuk menempatkan kursi dan juga meja mereka. Nah, Gubernur menegaskan tidak pernah mengizinkan penggunaan trotoar sebagai tempat usaha. Pemilik warkop menyatakan telah memiliki izin resmi mendirikan usaha di lokasi yang saat ini tengah ditempati. Dinas Perhubungan Jakarta akan melaksanakan rekayasa lalu lintas selama pekerjaan pembongkaran tiang monorail. Pekerjaan pembongkaran dilaksanakan di sepanjang jalan HR Rasuna Said di sisi timur dengan titik awal setelah Jalan Gembira hingga titik akhir di Jalan Jenderal Gatot Subroto atau Simpang Kuningan. Kegiatan pembongkaran diawali dengan groundbreaking di sekitar stasiun LRT Setiabudi. Selama kegiatan berlangsung, jalur lambat Jalan HR Rasuna Said sisi timur akan ditutup sementara. Iya Yasmin dan juga Sabrina, hingga saat ini kami juga masih menunggu begitu ya kedatangan dari Gubernur Jakarta Pramono Anung dan juga Wakil Gubernur Jakarta Rano Karno yang rencananya akan menghadiri pembongkaran tiang monorail pada pagi ini. Nah, ini kami secara langsung berada di sisi tepat berdirinya tiang-tiang monorail. Nah, ini kita bisa lihat di samping kanan kami, juru kamera kami Aris Setiawan akan memperlihatkan sedikit begitu ya. Ini adalah nanti tiang-tiang monorail yang kita ketahui Yasmin dan juga Sabrina telah mangkrak lebih dari 2 dekade di sini dan nanti akan dibongkar begitu ya. Dan untuk seremonialnya nanti akan dilakukan kurang lebih sekitar pada pukul 9 ataupun juga 9.30. Nah, kalau misalnya berdasarkan informasi yang kami dapatkan nanti akan dimulai dengan adanya groundbreaking terlebih dahulu dan lalu nanti secara seremonial dan juga simbolis akan dilakukan adanya pemotongan tiang begitu Sabrina dan juga Yasmin. Nah, Yasmin dan juga Sabrina, salah satu concern dari pihak Pemprov DKI Jakarta ini adalah bahwa untuk pembongkaran nanti akan dimulai sekiranya sebagian besar ketika malam hari. Hal ini adalah untuk menghindari kepadatan lalu lintas dan juga kemacetan. Karena kalau misalnya seperti pagi hari seperti ini, kalau kita lihat di area jalan ini memang cukup ramai begitu. Meskipun memang nampaknya meskipun sekarang sudah ditutup di area jalur lambat, tapi tidak menimbulkan adanya kepadatan ataupun juga kemacetan, alias kendaraan ini masih bisa berjalan secara lancar. Nah, kita nanti akan melihat bagaimana proses pembongkaran tiang-tiang monorail yang telah mangkrak selama 20 tahun ini. Tentunya diharapkan nanti nilai estetika ataupun juga estetika di Jalan Rasuna Said ini lebih baik dan juga bisa mengatasi adanya kemacetan dan lebih nyaman bagi pejalan kaki. Sebentar demikian kembali ke Anda, Yasmin dan juga Sabrina. Terima kasih Amrina Rida melaporkan langsung dari Kuningan, Jakarta Selatan. Selamat bertugas kembali. Maju, anggota mana nih? Anggota. Situasi di Kampung Kalawi RT 1 RW 6 Kecamatan Kuranci, Kota Padang, Sumatera Barat memanas saat petugas Pengadilan Negeri Padang membacakan surat penetapan eksekusi lahan. Eksekusi dilakukan atas sengketa tanah seluas 1 hektar dengan Syafri sebagai pemohon eksekusi dan Daimi Said sebagai termohon eksekusi. Kericuhan terjadi saat pihak termohon melakukan aksi penolakan. Keluarga termohon bahkan sempat pingsan. Sejumlah warga menghadang alat berat yang akan merobohkan bangunan. Petugas kepolisian terpaksa melakukan upaya paksa untuk mengamankan lokasi.
Sengketa tanah antar kaum suku Tanjung ini telah berlangsung puluhan tahun. Berdasarkan putusan pengadilan, perkara ini dimenangkan oleh pihak Syafri sebagai pemohon eksekusi. Meski diawali aksi penolakan, pihak Pengadilan Negeri Padang menegaskan eksekusi tetap dilaksanakan sesuai putusan hukum yang telah berkekuatan hukum tetap. Dari Padang, Sumatera Barat, Budi Sunandara, News melaporkan. Aksi unjuk rasa lanjutan penolakan relokasi rumah potong hewan Pegirian di Balai Kota Surabaya berlangsung ricuh. Sejumlah emak-emak pengunjuk rasa memaksa masuk Balai Kota untuk menemui Wali Kota Surabaya, Eri Cahyadi. Para pengunjuk rasa menolak direlokasi ke rumah potong hewan di Tambak Oso, Wilangun karena lokasinya jauh dari tempat tinggal mereka. Nggak mau dipindah, soalnya rawan di sana, tempatnya kecil Pak, kecil. Nggak layak dipakai Pak. Mulai bapak saya hidup sampai meninggal, tetap ada LPH. Kenapa baru sekarang dipindah ke DPRD Pak Erik? Dipindah, nggak mau dipindah. Sebelumnya, sejumlah pengunjuk rasa telah menolak relokasi RPH Pegirian di kantor DPRD dan sempat ditemui oleh pihak pemerintah Surabaya. Namun pertemuan tidak memperoleh titik temu. Bahwa program ini sudah sejak tahun 2016 yang kemudian sudah direncana dalam rencana pembangunan kota, penataan kota, yang mana kemudian pemerintah kota juga saat ini lagi melakukan penataan untuk kawasan religi. Dan kemudian kita juga sudah jelaskan secara gamblang tentang pelaksanaan-pelaksanaannya itu direncanakan dilaksanakan setelah Lebaran Idul Fitri. Meski tidak bisa bertemu dengan Wali Kota Surabaya, mereka mengancam tetap menggelar kembali demo hingga tuntutannya dipenuhi. Dari Surabaya, Jawa Timur, Hari Tambayong, iNews melaporkan. Video amatir ini merekam perempuan muda warga Kelurahan Klampok, Kota Blitar saat terjebak di tepi Sungai Berantas. Warga sempat berusaha menolong korban dengan melemparkan seutas tali. Naas belum sempat ditolong, ia terbawa arus sungai dan menghilang. Tim SAR yang datang ke lokasi berupaya melakukan pencarian, namun baru berhasil menemukan korban 2 hari kemudian di perbatasan Blitar Tulung Agung. Korban yang ditemukan dalam kondisi meninggal dunia. Tim SAR cukup kesulitan mencari korban akibat derasnya arus sungai dan kondisi air yang keruh. Untuk kondisi saat ini ya, karena kemarin juga hujan, untuk kondisi saat ini arus sangat deras. Karena untuk volume debit pun. Jenazah korban langsung dibawa ke rumah duka untuk dimakamkan. Hingga kini belum diketahui apakah korban terjatuh ke sungai atau sengaja menceburkan diri. Dari Blitar, Jawa Timur, Yoyo Agusta, iNews melaporkan. Ya, latihan baris berbaris menjadi bagian dari rangkaian pendidikan dan pelatihan petugas penyelenggara ibadah haji 2026. Pelatihan baris berbaris ini baru pertama kali diterapkan dalam diklat petugas haji. Kegiatan yang diikuti oleh lebih dari 1.500 peserta menjadi bagian penting dalam membentuk kedisiplinan para petugas haji 2026. Latihan ini juga dinilai penting untuk membangun kekompakan tim serta kesiapan fisik dan mental petugas dalam menghadapi dinamika pelayanan jemaah haji di Tanah Suci. Selain baris berbaris, peserta diklat juga dibekali materi teknis pelayanan, manajemen krisis serta simulasi penanganan jemaah dengan kondisi khusus. Ada berbagai formulasi yang dihadirkan melalui pendidikan dan latihan kali ini, mulai dari penguatan fisik bagi para petugas, yakni kedisiplinan, penguatan mental dan juga kerjasama